Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama membuka Alkitab kita di dalam kitab Efesus. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara masih pada pokok tema yang sama, yaitu berbagi tugas dalam pelayanan. Dan subtema yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara adalah panggilan dalam pelayanan bersama. Dari Efesus pasal 4, 11 sampai 14 saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Silahkan Bapak Ibu Saudara menyimaknya. Demikian firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 dan sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi bangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus bukan tanpa dasar menyampaikan pesannya bahwa baik pengajar maupun nabi-nabi maupun pemberita Injil maupun gembala-gembala, mereka memiliki fungsi untuk mengajar, mereka memiliki fungsi untuk memperlengkapi, mereka memiliki fungsi untuk memuridkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini ada rasul, nabi, pemberita Injil, gembala dan juga pengajar. Ada 5 tokoh di sini yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Mereka memiliki peran untuk memperlengkapi di dalam ayat 12 orang-orang kudus, untuk memperlengkapi jemaat. Konteksnya di sini adalah jemaat di Efesus harus diperlengkapi oleh kelima orang ini. Entah itu pemberita, entah itu rasul, entah itu nabi, entah itu gembala, entah itu pengajar. Mereka punya tanggung jawab untuk memperlengkapi jemaat di Efesus. Dan ini merupakan satu panggilan untuk umat Allah. Ini merupakan suatu panggilan untuk pelayanan, dan pelayanan itu tidak dilakukan seorang diri. Ada gembala di situ, ada nabi, ada rasul, ada pengajar. Artinya mereka semua ini berkontribusi di dalam tanggung jawab, di dalam panggilan pelayanan. Mereka yang sudah tahu, mereka yang memiliki bekal, dibekali untuk membekali. Bahasa yang sering kita pakai adalah mereka yang sudah dimuridkan, mereka harus memuridkan. Dan itu yang dilaksanakan dan itu yang dikerjakan oleh gereja kita saat ini. Ada dimuridkan, lalu tugas orang yang sudah dimuridkan adalah memuridkan. Lalu bagaimana tugas gembala? Mengajar, memuridkan. Bapak Ibu Saudara, dari sini sungguh kelihatan ada kerjasama yang baik antara gembala maupun jemaat. Kalau kita masih mengacu di sini Bapak Ibu Saudara, visi gereja bertumbuh. Mungkin enggak gereja itu bertumbuh hanya ada satu peran dari gembala sidang. Gereja berkembang, mungkin enggak gereja itu berkembang kalau yang bekerja adalah gembala sidang. Mungkin enggak gereja menjadi pusat penyembahan kalau yang bekerja hanyalah seorang gembala sidang saja.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak gereja memiliki paradigma yang salah. Berharap bahwa ketika nanti dipimpin oleh gembala sidang A, gereja akan bertumbuh. Saya mau lihat, ada nggak pendeta yang membuat gereja itu bertumbuh dengan mengerjakannya seorang diri? Saya mau lihat, ada nggak? Saya pastikan tidak ada. Saya berani menyampaikan ini. Sebab apa? Sangat jelas di sini Rasul Paulus, orang yang terkenal, orang yang kita tahu bagaimana kiprah pelayanan di dalam penginjilan. Dia tidak seorang diri. Dia perlu mitra. Ada Onesimus. Ketika Rasul Paulus ada di penjara, dia mengirim surat kepada jemaat-jemaat yang sudah ia muridkan. Ada anak didiknya, namanya Timotius. Ada anak didiknya lagi, namanya Titus. Ada juga lagi orang yang diajak kerjasama, Tikikus. Bukan tikus ya, tapi Tikikus atau Tikikus. Mereka ini adalah mitra pelayanan Paulus. Paulus mendirikan banyak gereja, menanamkan banyak gereja. Ada Korintus, ada Efesus, ada Tesalonika, ada banyak. Bukan Paulus sendiri. Paulus bahkan memberikan pengajaran di dalam Korintus ketika gereja terancam pecah. Ada Apolos, ya. Ada siapa lagi? Ada golongan-golongan itu ya. Artinya apa? Paulus tidak sendiri dalam pelayanan. Paulus ada mitra. Supaya apa? Supaya pelayanan itu berjalan dengan baik. Apakah mitra itu hanya sebatas mitra? Tidak. Paulus juga bekerja sama dengan jemaat untuk bersama-sama memajukan gereja. Supaya jemaat pun juga memiliki hati yang sama, memiliki perasaan yang sama untuk apa? Menjangkau jiwa. Makanya Bapak Ibu Saudara, Matius atau yang sering kita dengar amanat agung itu bukan tugas pendeta, tapi itu adalah tugas orang percaya. Itu adalah tugas murid Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu betapa pentingnya Rasul Paulus menyampaikan surat ini kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan perhatikan, apa yang dilakukan ini bukan semata-mata hanya untuk memperluas atau memperlebar atau pertumbuhan gereja saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang mereka lakukan ini dasarnya adalah pekerjaan Tuhan yang harus dikerjakan oleh semua orang percaya. Makanya dibutuhkan komitmen. Komitmen itu berasal dari mana? Panggilan. Banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Apakah panggilan itu menentukan pilihan? Tidak. Sebab orang yang terpilih itu dia akan melakukannya sampai pada akhir hayat. Konsisten. Itu namanya panggilan yang sejati. Terpanggil dan juga terpilih. Kalau hanya panggilan, bisa saja panggilan itu berhenti. Tetapi kalau sudah menerima panggilan dan orang yang terpanggil dipanggil ini adalah orang pilihan, pasti dia akan mengerjakan sampai akhir. Sama seperti ya kesaksiannya Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Itu makna dari panggilan yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat bersama-sama di sini bahwa di dalam mengemban panggilan pelayanan bersama, Bapak Ibu Saudara, saya mencatat ada dua hal yang akan kita lakukan bersama, yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara,
Ini tidak kampanye ya, ini saya ini hanya ilustrasi. Oh, itu cat merah berarti enggak, ini bukan kampanye. Saudara bebas memilih. Ada gambar orang di sini warna putih, berarti ini warna dasar dari gambar orang ini. Lalu ada seorang pemimpin yang menginginkan adanya perubahan. Lalu orang ini, pemimpin ini membawa cat dan kuas. Orang-orang yang berada di barisannya dicat semua, meskipun belum selesai gambarnya, masih ada sisa 1,5 orang lagi. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ini akan menjadi satu acuan di dalam pelayanan bersama. Kita akan melihat Bapak Ibu Saudara dalam 1 Petrus 1 Petrus pasal 4 ayat 10 dan ayat 11. 1 Petrus pasal 4 ayat 10 dan 11 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Apakah artinya ini Bapak Ibu Saudara? Bagian pertama ini yang harus nyata di dalam panggilan pelayanan bersama adalah firman Tuhan sebagai panduan. Lalu apa arti dari gambar ini? Nanti kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang yang memiliki iman Kristen tentu akan melakukan firman Tuhan, meletakkan firman Tuhan sebagai dasar di atas segalanya. Panggilan dalam pelayanan bersama pasti akan melakukan ini. Meletakkan firman Tuhan sebagai dasar. Firman Tuhan itu dasar di atas panggilan pelayanan. Bukan karena kemauan kita, bukan karena tren. Oh, ini trennya anak-anak muda atau orang-orang tua melayani. Bukan. Pelayanan itu bukan masalah trending, tapi pelayanan itu adalah sebuah panggilan yang harus disikapi. Dan ketika mengambil satu kesempatan untuk melayani, terpanggil untuk melayani, firman Tuhan ini harus menjadi dasar. Sebuah kitab yang memiliki kuasa untuk mengubah sikap, sifat, keputusan, bahkan panggilan hati bagi setiap pembacanya. Melalui firman Tuhan inilah panduan untuk berjalan di dalam pelayanan itu. Kenapa bisa seperti itu? Orang bisa melayani Tuhan itu karena apa? Perubahan. Baik hati, sikap, bahkan pikiran, keputusan, bahkan sampai pada panggilan. Siapa yang mengubahkan ini? Saya dulu tidak tertarik pelayanan. Bahkan saya ditantang 3 kali oleh pendeta saya. Kamu siap untuk melayani Tuhan sepenuh waktu? Saya sampaikan tidak. Saya tidak siap. Kedua kali, kamu siap melayani Tuhan sepenuh waktu? Tidak. Saya tidak siap, saya tidak mau. Ketiga kalinya ini yang membuat saya berpikir, apakah kamu siap melayani Tuhan sepenuh waktu? Menjadi hambanya? Saya pergumulkan dulu Pak. Ketika saya meminta surat rekomendasi dari salah seorang pendeta, karena ada 2 surat rekomendasi dari pendeta di luar gembala sidang saya, jadi ada 3 surat rekomendasi. Saya datang ke pastori, saya sampaikan, Pak, saya mau minta surat rekomendasi. Surat rekomendasi apa? Saya mau ke STBI. Apa tanggapannya? Kamu sudah siap cari masalah. Loh, lah ini saya harap lebih dendeni seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kamu siap cari masalah? Maksudnya apa? Artinya apa Bapak Saudara? Firman Tuhan inilah yang mengubah
sikap, mengubah sifat, mengubah keputusan, mengubah panggilan hati. Saya yang dulunya tidak ada niat untuk menjadi hamba Tuhan, saya yang dulunya sikap dan sifatnya mungkin tidak sebaik sekarang, bahkan mungkin ketika mengambil keputusan, Bapak Saudara, mungkin dulu saya nggak pikir panjang, ambil keputusan gitu aja. Namanya anak yang masih mencari jati diri kan sak-sak, terus nggak pikir panjang untuk mengambil keputusan. Itu diubahkan ketika panggilan itu benar-benar disikapi, meletakkan firman Tuhan ini sebagai dasar, maka akan ada perubahan. Dan itu yang saya alami. Saya bisa bersaksi seperti ini karena saya mengalami, dan saya benar-benar bisa menilai diri saya sendiri bahwa saya berbeda dari saya yang dulu. Saya yakin Bapak Ibu Saudara pun juga mengalami hal seperti itu. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu Saudara dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10-11. Nah, ini memberikan panduan dan ajaran bahwa setiap orang diberi karunia untuk melayani. Disadari atau tidak disadari, suka tidak suka, mau tidak mau, saudara dan saya memiliki ini, karunia. Disadari atau tidak disadari. Dan mungkin Pak, saudara bertanya, apa karunia yang saya miliki? Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin kita belum tahu karena kita tidak mau mencari tahu karunia yang ada pada kita. Ya, macam-macam karunia ya. Rasul Paulus mengajarkan, ada mengajar, ada bernubuat, ada bahasa roh dan lain sebagainya. Itu karunia. Saudara harus bisa membedakan mana karunia, mana talenta. Beda. Talenta itu bisa dipelajari, yang tidak bisa menjadi bisa. Itu talenta. Karunia tidak bisa dipelajari, karena karunia itu berasal dari Allah. Bisa bedakan ya. Nanti saudara bisa mencari contohnya apa, dan saudara bisa koreksi diri. Setiap orang diberi karunia untuk melayani. Inilah arti dari gambar ini. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih. Dulu warnanya merah putih, sekarang warnanya merah. Bukan politik ya, tapi ini sedang menyampaikan ini, maksud dari ini. Artinya apa? Ada perubahan, ada juga perbedaan, dan setiap orang memiliki karunia yang berbeda-beda. Nah, di dalam surat-suratnya Rasul Paulus pun juga menyampaikan ada banyak karunia, tapi tujuannya apa? Hanya satu, untuk kemuliaan Tuhan. Melayani adalah sebuah panggilan istimewa yang harus disikapi dengan hati yang tertuju pada Yesus. Catat ini Bapak Ibu Saudara. Melayani adalah sebuah panggilan istimewa yang harus disikapi dengan hati yang tertuju pada Yesus, dan tidak semua orang memiliki panggilan tersebut. Itulah yang disebut karunia. Gak semua orang memiliki panggilan itu. Kalau saudara terpanggil menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, gak semua orang punya panggilan itu. Benar gak? Nah, semua orang punya panggilan itu. Kira-kira bagaimana dunia ini? Akan cepat banyak orang yang bertobat. Tapi faktanya gak semua orang punya panggilan ini. Itu adalah bukti real. Artinya apa? Memang ada orang yang terpanggil seperti itu, tapi yang lain jangan berkecil hati. Ada orang yang diberikan karunia untuk mengajar. Di dalam 1 Petrus tadi, jika ada orang yang berbicara, apa yang disitu dikatakan? Baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Siapakah orang yang bisa menyampaikan firman Allah? Saudara bisa menyampaikan firman Allah? Bisa ya? Bisa. Saudara ada yang hafal atau ayat-ayat Alkitab? Ketika saudara menyampaikan itu, menafsirkan sedikit-sedikit, artinya saudara bisa menyampaikan firman Allah. Begitu juga berbicara tentang kesaksian. Saudara bisa bersaksi? Ketika saudara menyampaikan kesaksian, enggak semua orang berani, mampu menyampaikan kesaksian. Dan hanya karunia yang bisa memampukan itu.
Ketika saudara berani berbicara lantang tentang Tuhan Yesus, saudara menyaksikan tentang Tuhan Yesus, itu adalah karunia. Saudaraku, itu ada tidak pada diri kita? Jika ada orang yang bisa mendoakan dan doanya dijawab Tuhan, itu karunia. Karena nggak semua orang berdoa bisa langsung dijawab. Betul enggak? Bahkan Pak Pendeta aja belum tentu doanya dijawab Tuhan. Loh, ini tidak mengesampingkan pendeta. Berbicara jawaban doa itu tidak berbicara tentang pendeta atau jemaat, tapi berbicara tentang iman. Masih banyak lagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan pengajar? Pendeta belum tentu bisa memiliki pengajaran yang baik. Contohnya saya, untuk mengajar anak-anak sekolah minggu, mungkin kalau remaja, tunas muda ke atas saya masih bisa. Tapi untuk ngajar kelas asuhan, indria, saya susah, kesulitan. Saya lebih baik dibayar daripada harus ngajar anak. Karena apa? Saya untuk berbahasa seperti mereka itu sulit. Kemarin saja terpaksa, harus dipaksa, bukan terpaksa, harus dipaksa bisa. Waktu Natal sekolah minggu, untung ada boneka. Kalau nggak ada boneka saya mati kutu, saudara. Lebih baik saya dibayar. Susah saudara untuk berbahasa anak-anak itu. Kebanyakan yang bisa itu adalah wanita-wanita. Karena apa? Yang sering ngurusi anak-anak yang telaten. Cowok itu jarang saudara yang telaten. Kalaupun ada jarang. Nah, ini berbicara tentang karunia. Ada hal yang tidak saya bisa, tapi itu bisa dilakukan oleh jemaat. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu Saudara, antara gembala jemaat ini harus bekerja sama. Supaya apa? Supaya pelayanan itu bisa dilakukan dan bisa baik adanya. Kembali di sini Bapak Ibu Saudara, setiap orang diberi karunia untuk melayani dan setiap orang memiliki karunia yang berbeda-beda. Jangan pernah merasa iri, jangan pernah merasa berkecil hati, minder dan lain sebagainya. Sebab setiap orang memiliki karunia yang berbeda-beda. Lalu kemudian berbagi tugas pelayanan adalah wujud kasih terhadap sesama. Melayani adalah panggilan ilahi bagi murid Yesus. Saudara murid Yesus, melayani itu adalah panggilan saudara dan saya. Sama seperti Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Demikianlah semestinya kita mempraktikkan kehidupan saling melayani. Terkadang jemaat menuntut aku harus dilayani. Ada Pak Pendeta yang memang terpanggil untuk melayani. Pertanyaan saya, saudara murid Yesus bukan? Kalau saudara bukan murid Yesus, pantas saudara hanya meminta hak untuk dilayani. Tapi mau tegaskan kepada Bapak Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara adalah seorang murid Yesus, maka saudara pun juga harus memiliki komitmen ini. Aku pun juga harus melayani. Siapa yang dilayani? Semua orang. Enak ya, kalau satu dengan yang lainnya saling melayani. Itu indah saudara. Satu dengan yang lainnya merasa saling membutuhkan. Aku membutuhkan situ membutuhkan sini membutuhkan sinu, dan lain sebagainya. Enak. Dan ini yang akan membawa gereja ini menjadi bertumbuh, berkembang. Saudara, kalau ini benar-benar kita terapkan. Penegasannya Bapak Ibu Saudara, setiap orang percaya yang menanggapi pelayanan, panggilan pelayanan, harus tunduk terhadap otoritas firman Tuhan yang memberikan ajaran, didikan, dan tuntunan untuk mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan. Firman Tuhan ini sebagai panduan, dan firman Tuhan ini adalah otoritas dalam pelayanan. Pendeta bisa salah? Bisa.
Tapi firman Tuhan ini tidak akan membawa pada kesalahan. Ketika pelayanan kita didasari firman Tuhan, acuannya firman Tuhan, tunduk terhadap firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maka pelayanan itu akan membawa kuasa yang sangat besar. Kuncinya satu, kita harus tunduk pada firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang sering terjadi adalah kita sering mencuri kemuliaan Tuhan. Ketika dirasa pelayanan ini berhasil, siapa yang muncul? Aku atau Tuhan? Wah, pelayanan si A bagus ya, bangga. Wah, aku. Nah, bukan aku, gak mungkin pelayanan itu bagus. Ini mencuri kemuliaan Tuhan. Sering gak itu muncul dalam hati kita? Karena hawa nafsu, ingin dihargai, ingin dianggap, dan lain sebagainya. Kita ingat, ketika keberhasilan itu terjadi, ingatlah semua itu oleh karena Tuhan. Apa yang harusnya kita lakukan? Pengakuan, semua ini terjadi karena Tuhan. Jadi tidak ada yang namanya mencuri kemuliaan Tuhan. Dasarnya kuat, panduannya kuat, kita menghargai otoritas firman Tuhan di dalam pelayanan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ini yang juga tidak kalah penting, yang memberikan ajaran kepada kita. Gambarnya memeluk, gambar love, hati apa love? Gambar hati ya kayak gitu ya. Hati apa jantung? Bentuknya lope. Nah, apakah kira-kira kita akan lihat? Yang kedua adalah menunjukkan kasih Kristus. Sesungguhnya ketika kita itu sudah menanggapi panggilan saudara, kita itu sudah menanggapi kasih Kristus. Hanya tanggapan itu belum sempurna ketika belum dilakukan. Karakteristik, nah ini berbicara karakteristik Bapak Ibu Saudara. Karakteristik seorang murid adalah mengikuti jejak atau teladan dari sang guru. Jika Yesus sebagai guru yang mengajarkan dan memberikan teladan tentang mengasihi, sudah sepatutnya yang sang murid pun mengikuti jejak teladannya. Siapakah teladan kasih? Kristus. Nah, kalau kita terpanggil dalam pelayanan, karakter ini yang harus muncul dalam diri pelayan Tuhan. Karakter yang seperti apa? Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Berarti belas kasihan Kristus itu pun juga harus ada dalam diri pelayan Tuhan. Dasar melayani itu karena kasih. Bukan karena dikasihani, bukan, tapi karena kasih. Bukan untuk popularitas, bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan mencari keuntungan, bukan mencari nama dan lain sebagainya, bukan. Tetapi kasih. Nah, berbicara tentang karakter Kristus yang sudah jelas-jelas kita yakini, kita percayai, firman Tuhan mencatat dalam Alkitab, saudara. Renungannya, sudahkah kita menunjukkan kasih Kristus di dalam pelayanan ini? Lihat kanan kiri saudara. Sudahkah saudara melayani dengan kasih? Coba saya ingin melihat Bapak Ibu Saudara menengok kanan kiri. Sudahkah kanan kirimu itu engkau layani dengan kasih? Indah saudara, kalau pelayanan itu dasarnya kasih, bukan karena keterpaksaan, bukan. Aku melayani kowe karena kowe melayani aku, nek gak melayani ya enggak. Itu bukan kasih. Coba kalau itu terjadi dan itu dilakukan Yesus. Aku hanya mau mengampuni orang yang mau mengampuniku. Iya kira-kira.
Apa yang Yesus lakukan Pak harus menuntut pengampunan? Kan tidak bagus. Yesus tidak pandang bulu. Kasih yang Ia berikan, kasih yang Ia nyatakan adalah untuk semua orang di dunia. Gak peduli bangsa mana, bahasamu apa, warna kulitmu apa, rambutmu jenisnya seperti apa. Yesus gak peduli. Tapi yang mau Yesus pedulikan adalah hati. Kasih Kristus ini menjadi dasar. Dan kita akan melihat kembali. Ia datang menunjukkan kasih dengan melayani umat manusia supaya beroleh kesempatan menikmati kekekalan. Yang dilayani Yesus bukan hanya orang Israel, bukan hanya orang Yahudi, tetapi ada orang non-Yahudi. Bukan hanya orang yang melakukan hukum Taurat, bahkan orang yang berdosa pun juga mendapatkan kasih Yesus. Saya hanya mengambil sedikit contoh saja. Orang yang cacat, orang yang kusta, orang yang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja, pada masa itu adalah orang yang dianggap berdosa akibat dari dosa. Yesus datang kepada mereka. Dan Tuhan Yesus mengatakan bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tapi orang yang sakit. Enggak tak jelasnya ya, ini udah paham ya. Artinya Bapak Ibu Saudara, ini yang dilakukan Yesus ketika datang. Dia menunjukkan kasih kepada umat manusia. Umat manusia, siapapun itu, supaya beroleh kesempatan menikmati kekekalan. Kita akan membuka di dalam Yohanes pasal 13, Bapak Ibu Saudara. Ayat 34, 35. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Yohanes pasal 13 ayatnya ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Perhatikan kalimat terakhir yang Yesus sampaikan adalah, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tengok kanan kiri. Sudahkah bicara dalam hatimu? Sudahkah saya mengasihi kanan kiriku? Jawab, Pak, Bu, aku mengasihimu. Pak, Bu, aku mengasihimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kasih Kristus ini menjadi satu teladan dalam panggilan pelayanan. Sangat jelas di sini bahwa dasar dari panggilan pelayanan itu adalah kasih. Kita akan melihat pelayanan bukan hanya sebatas tanggung jawab, tapi juga ungkapan kasih. Ketika saudara melayani, mungkin saudara mengatakan ini tanggung jawabku melayani. Saya rasanya kalau pelayanan itu adalah tanggung jawab itu rada kurang setuju, saudara. Sebab setiap orang yang punya tanggung jawab akan merasa terbebani. Ini tanggung jawab. Ketika melayani karena tanggung jawab, seolah-olah tanggung jawab itu adalah beban. Sama halnya seorang suami punya tanggung jawab terhadap keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Anaknya 10, istrinya doyan makan dan lain sebagainya, pekerjaannya. Mungkin dia akan memikir, karena ini tanggung jawabku, mau gak mau aku harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan, bukan hanya makan. Istrinya perlu benges, ya tak? Terus apa lagi kebutuhannya lagi,
perlu bedak. Apalagi, Bu? Blush on, hand body. Bahasa Lampung itu hand body. Padahal kan hand and body ya. Neng wong Lampung ngomong hand body. Keren ya. Belum hand body, belum apa lagi? Oh, coba parfum. Parfum larang enggak. Itu tanggung jawab. Ketika memikul tanggung jawab seolah-olah itu adalah beban. Itu loh beban suami. Istri, perhatikan. Itu beban suamimu. Seperti itu. Makanya kalau menuntut, tuntutlah yang semampunya. Setuju para suami? Wah, merasa didukung gitu. Loh kan katanya suami harus mengasihi istri, istri harus tunduk loh. Berapapun penghasilan suami ya disyukuri. Bedaknya meskipun bedak tabur tidak apa-apa lah. Kalaupun terpaksa ya tepung tidak apa-apa lah gitu ya. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu Saudara. Kalau pelayanan itu adalah tanggung jawab, maka itu akan menjadi beban. Aku meneh, dan seterusnya. Itu beban. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu Saudara. Nah, jika pelayanan hanya berdasar tanggung jawab, maka pelayanan akan menjadi beban yang memberatkan ketika dilakukan. Aku meneh. Nextnya adalah berbeda makna jika pelayanan itu ditanggapi dengan ekspresi kasih kepada Allah. Aku melayani bukan karena itu tanggung jawab. Aku melayani itu bukan karena beban, tapi aku melayani karena itu ekspresi kasihku kepada Allah. Beda, ringan saudara. Kenapa melayani? Karena aku mengasihi Allah, bentuk kasihku kepada Allah. Bapak-bapak, Bu, perhatikan ini. Ketika ada kasih di dalam hubungan rumah tangga, bapak-bapak entengan. Wes lah pokoknya kalau firman Tuhan itu diterapkan, hai istri tunduklah pada suamimu, hormati, hargai Pak. Suami itu nggak akan berat untuk melepaskan uang, plek. Kuncinya di situ. Maka rayunan, hargai, hormati keputusannya. Oh iya Pak, aku Pak ya, aku tak buat tukok lipstick. Ya wes tuku. Suami itu kelemahannya di situ. Ya dipakai ya nanti Bu. Karena apa? Dasarnya kasih. Karena suami mengasihi istri, apapun akan diupayakan, meskipun harus memikul tanggung jawab yang sangat berat. Anaknya sebenarnya SPP-nya yang perlu dibayar. Ning mergo aku mengasihi istriku lebih dari itu, ya wis tak prioritaske. Ya wis beli lipstik mah. Perawatan wajah apa facial. Wis pada facial mah. Dan lain sebagainya. Kembali di sini. Berbeda makna pelayanan jika ditanggapi dengan ekspresi kasih. Aku melayani karena aku mengasihi Yesus, itu bukan beban. Ketika mbok gak ada tugas, aku tak tugas karena aku mengasihi Tuhan. Beda, gak ada beban. Kalau tanggung jawab mungkin akan terbeban. Itu gambarannya seperti itu gambaran Bapak Ibu Saudara. Kalau melayani itu dengan tanggung jawab, berbeda dengan melayani itu dengan kasih. Contohnya kalau suami itu mengasihi istri, apapun akan dilakukan, akan diberikan apapun yang diminta. Kalau mengasihi, nah, makanya piye caranya supaya suami itu tetap mengasihi. Plek. Kuncinya di situ. Nah, kembali Bapak Ibu Saudara. Selain daripada ini, berbagi tugas pelayanan menciptakan komunitas yang dipenuhi kasih. Apa artinya? Kerjasama. Kerjasama yang baik dengan didasari kasih akan membuahkan hasil yang maksimal. Tetapi tanpa ada kasih, Bapak Ibu Saudara, maka kerjasama itu nggak akan maksimal. Bisa saja kerjasama itu akan terhenti kalau bukan kasih yang menjadi dasar. Maka di dalam pelayanan perlu adanya kasih. Kasih ini mengikat.
Sehingga juga kalau misalkan kerjasama, kalau tidak ada dasar kasih, semuanya akan kacau dan tidak membuahkan hasil yang maksimal. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jemaat Roma ini menawarkan ini. Ini adalah strategi yang sangat baik untuk diterapkan. Dan ini adalah cara bagaimana gereja bisa mengalami pertumbuhan. Minimal gereja itu sehat, di mana di dalamnya ada pemuritan, di mana di dalamnya ada saling melayani, berbagi tugas pelayanan, menjalankan amanat, melibatkan untuk keterlibatan, ada loyalitas dalamnya. Siapa yang tidak terlibat pelayanan di dalam persekutuan Mokja? Satu dengan yang lainnya saling mendoakan, itu sudah melayani. Satu dengan yang lain saling menguatkan, itu sudah saling melayani. Dasarnya, kalau dasarnya kasih, itu akan lebih maksimal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat mula-mula semakin bertambah jumlahnya, dan setiap hari ditambah-tambahkan jumlahnya karena apa? Ada kasih di dalamnya. Dan itu yang akan terus kita kembangkan. Ya memang Bapak Ibu Saudara, gereja pasti akan mengalami yang namanya pasang surut. Saya akan menganalogikan tubuh. Ada kalanya tubuh ini batuk pilek, bener ya? Ada kalanya tubuh ini rasanya capek karena pekerjaan, masalah, capek. Ada kalanya. Tetapi juga itu tidak akan terus menerus seperti itu, betul enggak? Faktanya ada juga masa di mana tubuh itu benar-benar sehat, kuat. Udan-udan nge-BS ya pilek, udan-udan nge-BS ya enggak watuk. Artinya apa? Berarti sehat. Gereja pun juga akan mengalami seperti itu, siklus seperti itu. Dan itu memang terjadi atas gereja. Oleh karena itu perlu kembali mengingat ketika dulu pernah sehat, kok sekarang sakit, yang perlu dikoreksi lagi, perlu dipupuk lagi supaya sehat. Nah, kita mau sehat perlu apa? Nutrisi yang baik, konsumsi makanan yang baik supaya sehat lagi. Sing watuk pilek dan lain sebagainya perlu didongkrak dengan stimulo, terus apa lagi itu, model-model gitu. Untuk apa? Meningkatkan stamina. Gereja pun juga sama. Semua gereja pasti mengalami hal seperti ini. Apakah salah? Tidak. Oleh karena itu penting adanya kasih supaya gereja kembali bangkit, supaya gereja akan kembali ke sini, Bapak Ibu Saudara. Ada pertumbuhan, ada perkembangan, dan harapannya, Saudara, gereja ini akan menjadi pusat penyembahan. Semua orang datang dari manapun datang ke Gereja Baptis Indonesia Ketawang untuk apa? Beribadah kepada Tuhan. Penegasannya Bapak Ibu Saudara, kasih adalah kekuatan terbesar bagi pengikut Kristus di dalam mengerjakan segala sesuatu termasuk pelayanan. Tanpa kasih, apapun pelayanan yang dilakukan tidak ada artinya. Tetapi pelayanan yang didasarkan kasih akan berdampak luar biasa. Jemaat mula-mula itu karena kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama dinyatakan. Nyatakan itu di dalam gereja kita. Nyatakan itu di dalam persekutuan-persekutuan Mokja. Bukan hanya kasih kepada anggota Mokja saja, tapi cobalah keluar kasih kepada orang lain, supaya orang lain melihat kasih yang Yesus nyatakan dan orang lain percaya Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Kesimpulannya, berbagi tugas pelayanan adalah semangat bersatu dalam membangun gereja yang bertumbuh, berkembang, kokoh dan penuh kasih. Dengan melayani satu sama yang lain berarti merefleksikan kasih Kristus kepada dunia. Tuhan memberkati pelayanan kita dalam memperkuat komunitas agar dapat menjadi saksi dalam menjalankan visinya melalui pelayanan kita untuk gereja.
Panggilan dalam pelayanan bersama. Pelayanan adalah panggilan. Ketika ada panggilan, sikap hati itu paling utama. Bagaimana kita menanggapi pelayanan itu? Ketika kita menanggapi pelayanan itu, sematkan dalam hati bahwa pelayanan itu bukan tanggung jawab, tapi pelayanan itu adalah sebuah panggilan. Dan ketika melayani, janganlah membuat atau berpikir bahwa pelayanan itu adalah beban, tapi pelayanan itu adalah ekspresi kasih kita kepada Tuhan Yesus. Akhir kalimat, melayani bukanlah beban, melainkan kehormatan. Ini penting, saudara. Melayani bukanlah beban, melainkan kehormatan. Sebuah kehormatan kita melayani Tuhan. Karena yang kita layani bukan manusia biasa, tapi yang kita layani adalah Tuhan, pencipta semesta alam, Raja di atas segala raja. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan kita bersama. Dan firman Tuhan ini semakin menguatkan panggilan kita di dalam pelayanan bersama. Terus bangun pelayanan ini dengan kasih, dengan mengutamakan yang lain. Bangun pelayanan ini menjadi sebuah komunitas yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan untuk menjalankan visi dan misi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Pemain musik saya sudah maju ke depan. Kita akan tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan ini berkaitan dengan panggilan pelayanan. Saudara yang sudah melayani Tuhan, akankah memiliki suatu keyakinan bahwa itu adalah panggilan yang daripada Tuhan? Silakan Bapak Ibu Saudara tundukkan kepala, renungkan firman Tuhan. Saudara yang melayani, semua pelayan Tuhan, koreksi diri. Akankah panggilan itu adalah sebuah tanggung jawab? Ataukah pelayanan itu adalah ekspresi, panggilan itu adalah sebuah ekspresi kasih kita kepada Tuhan? Berdoalah kepada Tuhan. Jika mungkin beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara menganggap bahwa pelayanan ini adalah sebuah tanggung jawab ataupun beban, perbaharuilah bahwa panggilan itu adalah ekspresi kasih kepada Tuhan. Panggilan itu adalah sebuah pengabdian yang membutuhkan komitmen seumur hidup. Panggilan pelayanan harus disikapi. Datanglah kepada Tuhan untuk memenuhi panggilan pelayanan. Apa yang bisa kita beri? Berikan kepada Tuhan, supaya pelayanan yang kita lakukan adalah pelayanan yang maksimal oleh karena pengabdian hidup kita kepada Tuhan. Tim dari musik singer yang akan menyanyikan pujian respon, kami datang penuhi panggilan. Silakan Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan. Merenungkan akan panggilan. Akankah panggilan pelayanan itu adalah beban? Ataukah panggilan pelayanan itu adalah sebuah ekspresi kasih kepada Tuhan? Panggilanku Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan, kami beri amanah-Mu. Berdoalah kepada Tuhan. Persembahkanlah hidupku kepada Tuhan. Penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan,
berdoalah kepada Tuhan. Nyatakanlah persembahan hidupmu supaya Tuhan pakai sebagai pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara berdiri bersama-sama kita pujikan pujian ini untuk meresponi firman Tuhan, meresponi panggilan hati saudara di dalam melayani Tuhan. Kami datang memenuhi panggilan-Mu Tuhan. Kami datang memenuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami kami penuhi amanat Agung-Mu, jiwa yang tersesat kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi, penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian, dan teguhkan semua kesaksian. Kami datang Tuhan, kami penuhi panggilan-Mu di dalam pelayanan. Setiap apa yang ada pada kami Tuhan, kami mempersembahkan kepada Tuhan, untuk Tuhan pakai sebagai alat Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Ini yang kami bisa berikan Tuhan. Tubuh kami, jiwa roh kami persembahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan. Urapilah kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Berikan kami hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan, sehingga kami di dalam melayani Tuhan berdasar karena kasih Kristus, karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berhenti disampaikan pada saat ini. Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami di dalam mengemban panggilan pelayanan ini. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan di dalam pelayanan. Mungkin ada tantangan yang harus kami hadapi, mungkin ada halangan, mungkin ada rintangan, tapi kami percaya Tuhan, bersama Yesus kami dimampukan menghadapi semua tantangan itu. Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami, Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk menjadi pelayan-pelayan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan di dalam perjalanan pulang kami. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, sehingga kami selamat sampai di rumah, berkumpul kembali dengan keluarga dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Pulanglah saudaraku, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa
penyertaan yang daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Diberkatilah kiranya setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah rumah tangga Bapak Ibu Saudara, usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara, setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Karena kita berdoa, kita percaya beriman dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Amin.